boleh dikatakan saya nggak bisa maafkan dia lagi itu Iya. ketika beliau mulai bergaul dengan hal-hal yang dibilang dukun. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di podcast Kana bersama dengan Pastor Dusia Silaban di sini. Apa yang Tuhan sudah persatukan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah membenci yang namanya perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat, tidak bisa menikah lagi. Selama istri masih hidup, suami terikat, tidak bisa menikah lagi. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Sekalipun tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Ini adalah dasar-dasar pernikahan Kristen. Mari kita dukung sama-sama agar lewat podcast Kana ini semakin banyak pernikahan yang dipulihkan. Semakin banyak orang yang mau bercerai, tidak jadi bercerai. Yang sudah bercerai, bisa kembali berdamai. Mari Bapak Ibu, teman-teman, kita menabur untuk podcast Kana, kita dukung sama-sama podcast ini. Bapak Ibu, teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Linknya ada di deskripsi. Bapak Ibu juga bisa menabur, ya, melalui nomor yang sudah ada di bawah ini. Mari berjuang bersama-sama dengan kami. Ya, saat ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ibu Yosefin. Ya, shalom Ibu. Shalom, selamat sore. Wow, terima kasih sudah mampir Sama-sama. ke studio podcast Kana ya. Wow, dilihat dari looknya ini sepertinya orang timur ya. Betul sekali, produk asli Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang, Nusa Nusa Tenggara Tenggara Timur, iya. Timur. Iya. Wow, jadi besar di NTT berarti ya? Lahir besar di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oh, Orang tua asli dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. oke. Wow, jadi menghabiskan banyak waktu di Kupang berarti Di Kupang, kurang lebih 20 tahun. ya? Berarti SMA di sana ya? Kurang lebih 20 tahun saya di Kupang. Tepatnya 1994 saya menapakkan kaki di DKI Jakarta, Metropolitan. Wow. Kalau dulu di NTT kami biasa menyebutnya dengan Jawa. Sekarang aja ini kita sudah terbiasa Jakarta atau Metropolitan ya. Kalau zaman kami dulu tuh kita sebut Jakarta itu Jawa. Jawa ya? Seperti itu Pak ya. Oke, jadi 94 ya? Tahun 94, tepatnya 20 April 1994. Kenapa pengen ke Jakarta? Setiap perjalanan itu pasti punya cerita ya Pak ya. Oke. Jadi kebetulan di tahun itu saya satu-satunya anak dari orang tua yang tidak melanjutkan sekolah pada waktu itu. Oh, nggak ke kuliah gitu ya? Iya, tidak melanjutkan sekolah waktu itu tuh bukan karena orang tua tidak mampu, bukan karena ini, tapi saya sendiri yang ngambil keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan atau tidak melanjutkan sekolah itu karena saya lahir dari 10 bersaudara, saya anak ke-8. Ya. Dan pada waktu itu kakak saya itu juga sudah boleh dibilang sekolah tinggi, bahkan mereka juga pendidikan untuk di zaman itu tuh sudah sangat membutuhkan biaya yang sangat besar dan seiring berjalannya waktu usia orang tua saya juga, saya sebagai pribadi merasa bahwa sepertinya saya udah kasihan. Saya udah kasihan sama papa karena papa juga sudah semakin tua gitu. Jadi akhirnya saya sendiri memutuskan untuk merantau ke Jakarta tanpa sepengetahuan orang tua. Loh, ini kabur dari rumah? Melarikan diri. Mungkin lebih tepatnya melarikan diri dan kabur itu. Ya seperti itu. Jadi saya ambil keputusan sendiri dan itu mendadak.
Jadi ketika hari itu adalah hari Selasa, saya masih ingat itu biasanya hari pasar di kampung kami, dan pasar kebetulan tepat berada di depan rumah kami, seberang jalan, Pak. Jadi nggak perlu naik angkutan ya kalau mau ke pasar ya? Agak sedikit rumit karena judulnya melarikan diri, jadi agak sedikit rumit, Pak. Oke. Gitu. Karena ketemu teman yang satu angkatan, teman putih biru satu angkatan. Saat itu juga dia langsung tanpa basa-basi dia mengajak saya, Vin, mau nggak kita merantau ke Jakarta? Oh gitu. Tapi karena orang tua kandung saya juga adalah termasuk orang tua yang sangat keras dan sangat disiplin mendidik kami anak-anak, sehingga saya sudah pastikan tidak akan diizinkan, Maka saya sekongkol dengan teman saya untuk melarikan diri. Betul. Oke. Dan sampailah di Jakarta. Tinggal di mana pada waktu itu? Ngekos ya berarti ya? Masih di Jakarta. Saya tidak kos. Oh. Tidak kos. Kebetulan awal datang pun kami sudah dijanjikan pekerjaan di mana kami harus tinggal di dalam, di mes. Oh, di mes. Di wilayah Jakarta Utara. Oke. Ya, dan apakah benar Jakarta itu keras? Kata orang ternyata Jakarta lebih kejam dari Ibu Tiri kan. Itu benar kah? Iya, kira-kira seperti itu. Karena Ibu sendiri akhirnya mengalami. Merasakan, ya. Iya. Wow. Oke, dan orang tua nggak tahu kalau Ibu ada posisi di Jakarta gitu, nggak tahu? Tahu setelah beberapa bulan kemudian. Akhirnya Ibu kontekan gitu ya, telepon gitu. Zaman saya waktu itu tuh lewat surat, Pak. Oh. Itu pun mungkin kita nunggu waktu kurang lebih 1-2 bulan untuk surat itu bisa tiba ke alamat di kampung. Duh. Jadi orang tua benar-benar waktu itu nyari-nyari dong berarti ya? Nyari. Ibu nggak kepikiran, aduh nanti gimana nih papa mama nih, aduh gimana? Saya sudah bayangkan itu. Tapi ya sudahlah gitu. Ya, saya berpikir bahwa tujuan saya baik, mudah-mudahan pada akhirnya nanti baik. Oke, dan akhirnya mereka tahu ya gitu ya. Tahu. Dan mereka ke Jakarta nggak mau nengokin, atau Ibu pulang kampung nggak? Mama yang sering. Oh. Mama almarhum Mama sebelum meninggal, Mama sering datang ke Jakarta. Ya. Tapi Papa belum pernah. Pada akhirnya sampai meninggal pun tidak pernah. Bukan tidak pernah, tapi tidak mau. Beliau tidak mau karena takut dengan perjalanan jauh. Tapi Ibu ketemu kan sama Papa kan? Ketemu. Pulang kan artinya walaupun Kupang, beberapa kan? tahun tapi Pulang. ketemu. Oke. Puji nama Tuhan. Dan akhirnya ketemu jodoh di Jakarta kayaknya. Itulah. Cinta mendarat di Jakarta, jodoh mendarat di Jakarta juga. Lebih tepatnya di Kota Bogor. Oh, Bogor. Kota Bogor. Oh, ya. Ketemu di Bogor. Iya. Ini dicomblangin atau ada yang gimana nih cerita perjalanan? Cinta datang sendiri, Pak. Iya, tanpa disuruh. Jadi kebetulan waktu itu tahun 1998 saya bekerja di Bogor. Dan akhirnya saya dipertemukan. Jodoh saya dipertemukan itu di gereja. Oh, jadi ketemu di gereja? Di salah satu stasi di wilayah Bogor. Oke, jadi ini lagi ibadah bareng-bareng ceritanya. Betul. Gitu, dan betul. Ada eye contact lah gitu ya. Iya. Kebetulan saya datangnya agak terlambat. Oke. Saya datang agak terlambat. Beliau datang lebih dulu bersama 2 orang temannya. Jadi di tengah bangku duduk itu ada pembatas, tapi mereka duduk di sebelah kiri, saya di kanan. Tapi di deretan yang sama. Jadi karena saya masuk, biasanya kalau kita ke gereja terlambat, biasanya selalu jadi pusat perhatian kan. Oh, terlambat ya gitu. Iya. Jadi waktu Ibu terlambat, jodoh pada waktu itu ngeliatin. Ternyata jodoh sudah tunggu di dalam. Ngeliatin ya, karena terlambat ya, begitu ya Bu ya. Oke. Dan emang waktu Ibu diliatin sama Bapak pada waktu itu langsung Bapak duluan yang deketin gitu? Sempat merasa sih pada saat masih di dalam gereja, tapi akhirnya keluar gereja, ya saya langsung dikawal. Oh, langsung dikawal.
Nama siapa gitu ya? Terus langsung dikawal dan Iya. akhirnya ya dibilang kenalan. Dan hari itu juga kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan di Bogor. Oh, berarti Tapi pindah ya dari Jakarta Utara ke Bogor ya? Oke. ya, jadi saya kebetulan kami karyawan tuh ada fasilitas tinggal di dalam. Begitu. Jadi setelah ketemu Iya. di gereja, kami keluar dari gereja, kami sempat ngobrol, sempat Iya. makan bakso di dekat Iya. sekitaran gereja. Lalu Iya. dia bilang ya udah kita mampir di kos saya dulu. Saya ganti baju, terus nanti saya ngantar kamu ke tempat kerja sekalian. Saya mau ngomong langsung sama bos kamu, katanya. Jadi supaya hari Minggu kamu terlambat pulang, atau misalnya sewaktu-waktu saya jemput kemana, misalnya makan atau jalan-jalan gitu, bos kamu udah nggak curiga lagi. Jadi saya harus beranikan diri untuk melapor. Oh, hebat. Jadi dia menyerahkan diri seutuhnya ke bos juga. itu tuh mantap sekali, laki-laki sejati begitu. Iya. Pada saat itu saya bilang, wah ini jodoh ini. Oh gitu ya. Begitu saya begitu yakin. Iya, jadi Saya tidak tahu berapa persen, tapi saya begitu yakin. padahal belum jalan lama ya. Baru pernah ketemu hari itu juga. Iya, jadi bener-bener kayak udah jumpa lama, kayak udah ketemu Ya, lama. seperti itu. Gitu. Dan akhirnya dia nembak gitu. Nyatakan cinta. Iya. Dibilang keluar dari gereja kemudian kita makan bakso itu, jadi dia sudah berani bicara tanpa basa-basi lagi. Dia langsung to the point bahwa saya mau begini dan mau serius. Iya, itu makanya beliau menawarkan bahwa ya udah kita berdua mampir dulu ke kos saya. Saya ganti baju dulu, kemudian nanti kita sama-sama ke tempat kerjamu supaya saya izin. Saya memperkenalkan diri ke bos kamu dan saya izin supaya minggu depan, minggu-minggu berikutnya atau nanti di luar hari Minggu kalau saya ajak jalan atau apa, tanpa saya izin pun kamu tinggal izin aja ke bos kalau saya mau pergi gitu. Jadi Padahal baru hari itu ketemu. baru hari itu begitu percaya dirinya. Aduh, Saya nggak tahu apa dianya aja atau berdua, saya nggak tahu. Kalau udah keracunan cinta mungkin seperti itu. Tapi kenapa ibu begitu yakinnya, kan baru ketemu, baru sekali makan bakso. Sepertinya saya akhirnya berhasil membuktikan itu bahasa yang mengatakan bahwa cinta itu buta ya Pak ya. Oh gitu ya. Dan akhirnya saya harus ya jalan lah istilahnya ya. Oke, jalan dan berencana menikah berarti ya. Hanya 2 minggu waktu itu. Jadi awal pertemuan kurang lebih 2 minggu. Kemudian karena beliau harus ditugaskan ke satu tempat di luar daerah. Dan akhirnya beliau berangkat kurang lebih 1 tahun lebih. Tapi selama beliau ada di luar daerah pun tetap ada komunikasi baik. Dan beliau juga sempat meyakinkan ke saya bahwa kamu harus siap-siap sehingga saya nanti kembali dari tempat tugas. Kita harus langsung pulang ke Kupang untuk bertemu keluarga besar kita gitu. Jadi untuk bisa membicarakan rencana pernikahan gereja. Jadi sempat terpisah kurang lebih 1 tahun ya? Iya, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Iya, karena waktu itu agak sedikit agak sedikit berat. Jadi memang makan waktunya lumayan lama. Lumayan lama. Dan benar, setelah selesai bekerja pulang. Benar. Dan langsung ke Kupang. Benar. Kami langsung pulang ke Kupang. Dan itu pertama kali pulang dan ketemu keluarga saya dan keluarga beliau juga. Berarti keluarga dari pihak Ibu Yosefin terima ya? Terima dengan baik. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ke pemberkatan? Kebetulan itu adalah rencana kami berdua ya. Rencana kami berdua. Jadi karena waktu itu juga ketika kita ingin berkomunikasi dengan keluarga pada saat itu tidak semudah sekarang ya Pak ya. Tidak semudah sekarang ya. Jadi akhirnya kami hanya memberitahukan ke keluarga besar bahwa kami pulang dengan tujuan berkunjung keluarga sekaligus untuk membicarakan soal rencana pernikahan secara gereja. Gereja. Jadi setelah sampai di sana ternyata apa yang kami rencanakan harus batal karena waktu itu
keluarga, terutama orang tua beliau Iya. berada di pengungsian. Pengungsian. Iya, berada di pengungsian di wilayah Atambua. Jadi dengan kondisi mertua saya perempuan waktu itu dalam kondisi sakit keras, jadi persiapan biaya yang keuangan yang kami siapkan untuk rencana pernikahan di Kupang akhirnya batal. Jadi biaya yang kami persiapkan itu kami alihkan untuk merawat mertua saya yang sedang sakit. Iya. Jadi tidak jadi menikah. Dana kepake ceritanya nih. Iya. Tidak jadi menikah. Rencana di awal batal. Dan bagaimana nabung lagi berarti? Ya nabung lagi, tapi kami sempat kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan di Kupang. Lalu pada akhirnya kami kembali lagi ke Bogor dan sampai di Bogor kurang lebih 1 bulan mertua saya perempuan meninggal. Dan akhirnya beliau pulang untuk urusan segala macam. Dia kembali dan kami bisa menikah. Menerima pemberkatan nikah gereja Katolik itu di tahun 2003, tepatnya tanggal 10 Februari 2003. Ya berarti kurang lebih 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun Molornya 3 tahun. Cukup lama ya? Iya. Ya, tapi ikut bimbingan pranikah ya pada saat itu? Mengikuti bimbingan pranikah seperti biasanya kalau istilah dalam gereja Katolik yaitu kanonik. Ya, kurang lebih 2 tahun. Oh ya. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Oke. Cepat sekali sebenarnya. Iya. Oke. Dan menerima pemberkatan ya. Dipersatukan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi diberkatinya di Kupang. Pemberkatan nikah di paroki Cibinong, Bogor. Berarti semua keluarga dari Kupang datang? Tidak, waktu itu kebetulan karena dari gereja juga kami pemberkatan nikah pun dikondisikan dengan pekerjaan beliau yang waktu itu juga waktunya agak sangat terbatas untuk selalu berada di Bogor. Karena sewaktu-waktu beliau harus ditugaskan keluar daerah sehingga dikondisikan dengan alasan itu sehingga kami menikah sederhana saja. Tapi menikah sederhana yang dihadiri oleh orang tua. Kurang lebih teman-teman satu seprofesi beliau. Dengan adik-adik saya, beberapa orang adik saya. Kurang lebih kami 20-an orang. Tapi orang tua ada kan, hadir kan? Waktu itu orang tua tidak bisa datang waktu itu. Jadi ini pemberkatan tanpa, jadi wakilnya saudara aja gitu ya? Saudara. Oke, sebenarnya dalam pemberkatan itu orang tua harus ada. Harus ya, karena masih hidup. Iya, karena dengan berbagai macam pertimbangan dan alasan sehingga orang tua tidak. Tapi orang tua sejauh itu tetap merestui. Ya. Dan bulan madunya di rumah saja. Di rumah saja. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Ya, dan happy dengan pernikahan, bahagia dengan pernikahan yang Ibu jalani. Singkat. Bahagia sesingkat itu. Yang seharusnya bahagia sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan, akhirnya saya harus semua itu harus patah di tengah jalan. Karena kehadiran orang ketiga, juga karena kehadiran orang ketiga itu adalah faktor utama. Kemudian begitu terjadi konflik seiring berjalannya waktu, pada akhirnya sampai juga ke KDRT yang sering saya alami. Jadi terjadi persoalan yang sangat cukup luar biasa. Emang Ibu nggak tahu karakter asli Bapak pada waktu itu? Sebenarnya kalau dilihat dari proses di mana awal kami bertemu dan akhirnya proses itu, disitulah itu adalah satu kesalahan besar saya. Bahwa mungkin pada saat itu saya hanya melihat sebatas fisik, atau bisa juga mungkin saya melihat dari latar belakang profesi beliau itu sepertinya kayaknya wow banget gitu. Dan
Ya, tergodalah dengan itu ya. Ibaratnya seperti mungkin saya membeli sebuah barang itu saya hanya melihat dari Luar. kemasannya, saya hanya melihat dari luarnya, tapi saya tidak cermat untuk lebih mengkoreksi lagi atau untuk lebih melihat lagi kira-kira itu berkualitas atau tidak, bobot bibit bebeknya seperti apa. Jadi Oke. itu adalah satu kesalahan besar yang saya rasa bahwa ya sudahlah, semua sudah terjadi. Ya. Jadi saya lebih ke menerima. Ibu nggak nanya Tuhan pada waktu itu waktu mau merit? Saya tidak sebatas menanya, Pak. Saya sangat marah. Bahkan saya bilang Tuhan nggak adil. Saya menyalahkan Tuhan. Saya udah nggak peduli lagi di awal, memang saya yang kenal. Saya kenal dengan beliau, prosesnya seperti apa dan segala macam. Tapi saya sempat protes keras. Bahkan saya bilang kalau saya bisa bertemu langsung dengan Tuhan, saya mau bilang Tuhan, kenapa? Kenapa Ya. saya tidak bahagia seperti pasangan-pasangan lain di luar sana? Salah saya apa? Tapi Apa serumit itu harus mau jadi suami istri atau kita mencintai seseorang itu apa harus benar-benar harus melewati berbagai macam syarat-syarat yang ada dulu supaya saya pantas bahagia seperti pasangan lain di luar sana? Saya nggak bisa terima di awal, Pak. oke. Orang ketiga itu hadir dalam usia pernikahan keberapa, Bu? Saya melihatnya itu dari awal itu sudah mulai muncul. Dari Dari awal-awal tahun pertama pun pernikahan. sudah kelihatan, Pak. Dari tahun pertama sudah kelihatan, tapi artinya saya masih sampai pada titik curiga. Jadi saya baru curiga pun itu saya sudah mengalami berbagai macam perlakuan-perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi ya. Boleh dikatakan seperti itu. Dan saya berusaha berjuang untuk bertahan. Bahwa kadang-kadang saya mendengar nasihat dari orang tua atau sahabat atau orang-orang di luar sana bahwa sabar itu ada baiknya gitu. Ya. Lalu ketika semua mulai muncul, saya mengingat sebuah teguran yang diberikan oleh saudara laki-laki kandung saya nomor 2 waktu itu. Ya. Beliau ada di Kupang. Ini sebelum menikah ya? Sebelum menikah. Oke. Jadi waktu kami pulang itu ya Pak ya. Ya. Saya tidak ada pembicaraan apapun di awal, tapi tiba-tiba saudara laki-laki saya ini bertanya begini. Vin, kamu sudah siap menikahi laki-laki itu? Oh. Saya dengan bingung dan pikiran saya campur aduk, tapi saya tetap jawab saya sudah siap. Dia balik lagi bertanya, Vin, ini benar-benar kamu sudah siap menikahi laki-laki itu? Okay. Lagi-lagi saya menjawab, saya siap kakak. Bahkan saya sempat menjelaskan bahwa saya bilang, kakak, namanya manusia, walaupun dia punya kesalahan sebesar apa atau dia punya kekurangan sebesar apapun, ketika dia punya niat, dia punya keinginan untuk memperbaiki, maka saya yakin Tuhan akan buka jalan dan saya yakin suatu saat dia akan berubah. Oh, berarti saudara ibu pada waktu itu tahu dong siapa bapak? Saya sendiri juga bingung karena itu di awal. Iya, kok bisa tahu? Awal pulang ke Kupang dan awal juga keluarga saya mengenal dia dan waktu saudara saya ngomong seperti itu pun belum ada konflik yang sampai didengar oleh keluarga. Ya. Mungkin karena saudara laki-laki saya ini juga ya orangnya punya psikologis yang bagus, entah seperti apa. Beliau seorang dosen. Oh, oke. Jadi akhirnya saya sempat berpikir keras. Bahkan sedikit agak sinis sama kakak saya, walaupun di dalam hati saya sempat berpikir, kok berani-beraninya bilang begitu, seperti Tuhan saja. Kan kok berani mengklaim bahwa seolah-olah calon suami saya ini kurang baik atau kurang apa. Saya tidak tahu waktu itu beliau menilai dari sisi apa, saya juga tidak tahu. Tapi kenapa tiba-tiba dia bisa berbicara seperti itu? Kayak mungkin kalau bahasanya anak muda bilang sok tahu amat sih, kan seperti itu. Tapi tanpa ibu sadari sebenarnya Tuhan pakai saudara ibu itu sebenarnya. Cuman ibu sudah bisa dikatakan tuh
bahasa gaul sekarang tuh mungkin udah bucin kali ya, udah. Ya, cinta sudah bikin buta, sudah bikin Ya. pokoknya ya udah deh, pokoknya yang lain-lain udah nggak penting. Intinya saya sayang sama dia, saya cinta sama dia gitu. Jadi 1000 orang mengatakan keburukan dia atau kejelekan dia pun karena saya sudah merasa mencintai dia, menyayangi dia, dan akhirnya saya tidak mendengar itu. Dan itu adalah kesalahan besar yang saya buat. Ya, jadi sebenarnya nggak bisa salahin Tuhan sebenarnya, karena kita yang salah sebenarnya ya Itulah. Bu. Ya kalau kita mau introspeksi diri ya. Cuman ya itulah manusia Iya, ya. itulah manusia. Seringkali Jadi menyalahkan Tuhan. betul, Oke, betul. dan emang kekerasan apa aja yang Ibu alami? Sebenarnya ya kekerasan psikis iya, kekerasan fisik iya. Karena beliau agak sedikit, bukan sedikit tapi sangat temperamen gitu, dan setiap kali ada hal-hal yang perlu dibicarakan, apalagi menyangkut hal-hal hubungan sebagai suami istri, dan ketika saya sudah melihat banyak sekali hal-hal yang mencurigakan, ketika saya berusaha untuk menanyakan, entah itu menanyakan dengan cara yang paling halus atau menanyakan dengan cara baik-baik pun, pasti akan direspon dengan emosi, Oke. dan pada akhirnya ya sampai ke kekerasan fisik tadi. Wow, dan itu bukan cuma terluka secara batin ya, tetapi Kurang lebih 8 tahun, Pak. Saya ada dalam kondisi itu. 8 tahun. Iya. Disiksa ya Iya. seperti itu. Jadi 8 tahun itu harapan saya hanya satu, bahwa saya yakin bahwa dia manusia yang dikasih roh, hikmat, pengertian, akal budi dan segala macam. Jadi saya yakin suatu saat dia akan berubah. Apalagi di saat dia melihat anak-anak yang sudah semakin hari semakin besar dan sebagainya. Saya berharap dengan sikap saya bertahan, memaafkan dan mengampuni, itu mudah-mudahan ada perubahan ke arah lebih baik. Ternyata di saat saya semakin sabar menghadapi dia seiring berjalannya waktu, saya melihat seperti beliau menganggap itu adalah satu kelemahan besar saya menghadapi dia. Sehingga hal tidak seperti itu bukannya berkurang tapi makin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Keluarga besar Ibu tahu nggak? Yang paling tahu waktu itu karena kebetulan saya bersama kedua adik saya yang bungsu, adik saya yang 9 sama 10. Karena kami bertiga waktu itu di Jakarta sini, jadi mereka yang paling tahu. Mereka yang paling tahu. Sepertinya keluarga besar di Kupang waktu itu mereka tahu, tapi hanya selentingan. Dan saya berpikir waktu itu bahwa keluarga saya mungkin juga berpikir bahwa tidak akan sampai separah itu, tidak akan sampai sefatal itu. Dan mereka ada nasihat khusus nggak sama Ibu? Karena balik lagi karena waktu zaman itu juga komunikasi dengan keluarga tidak segampang itu Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu hari adik saya yang sama-sama di sini, adik saya yang ke-9 yang ikut saya, perempuan juga, dia iseng-iseng dia telepon ke Kupang, lalu dia bicara dengan kakak saya yang pernah menegur saya. Tapi posisi waktu pada saat adik saya menelpon itu, dia tidak tahu sama sekali bahwa kakak saya pernah menegur saya. Oh, dia lupa. Dia memang adik tidak tahu karena waktu itu pada saat kakak menegur saya hanya berdua. Jadi tidak ada orang lain yang dengar. Jadi nggak tahu. Iya, nggak tahu ceritanya. Jadi adik saya nelpon untuk bercerita ke kakak saya karena waktu itu adik saya sempat pernah datang ke Bogor untuk berlibur, dan pada akhirnya kami bertengkar dan hal itu terjadi di depan adik saya. Adik saya seperti shock dan sulit untuk terima karena waktu itu juga saya posisi sedang hamil anak saya gitu, hamil tinggal nunggu kurang lebih 1 bulan lah untuk melahirkan. Jadi Ibu dalam kondisi hamil pun dipukulin atau? Iya, dipukul. Begitu. Jadi adik saya sepertinya sakit hati sekali gitu. Jadi akhirnya dia menelpon ke Kupang, terus
adik saya cerita begitu semangatnya ceritakan kejadiannya seperti Iya. apa selama ini mereka tahu, yang mereka lihat. Karena memang aslinya kakak saya orangnya agak sedikit diam dan agak Iya. sedikit fokus. Beliau pada saat berbicara dalam hal yang paling agak sedikit ini pun dia nggak terlalu gegabah. Dia nggak secepat itu menanggapi. Dia akan teliti dulu, dia akan dengar dulu, baru dia akan bicara. Iya. Jadi adik saya cerita dengan semangatnya menyampaikan apa yang dia lihat. Persoalan rumah tangga saya seperti apa. Kemudian setelah bercerita panjang lebar, kakak saya tanya ke adik saya yang nelpon, udah? Dia bilang, udah, ceritanya udah. Oh, iya. Terus adik saya bilang, sudah kakak. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, nanti setelah tutup telepon, tolong kasih tahu Vin. Kakak bilang, mau mati kek, mau hidup kek, itu urusan kamu. Bertanggung jawab atas pilihan. Iya, siap. Itu jawaban yang sangat bijaksana. Jadi saya hanya berpikir saja waktu itu bahwa saya bilang ini paket lengkap yang harus saya terima, bahwa sebenarnya saya lebih mengkedepankan ego saya lebih ingin memenuhi keinginan saya, kemauan saya, bahwa seolah-olah apa yang saya lihat itu hal yang paling sempurna untuk hidup saya, dan saya mengabaikan suara Tuhan lewat keluarga saya, lewat saudara-saudara saya, lewat orang-orang terdekat saya, bahwa Tuhan itu sudah berbicara lewat mereka. Jadi orang-orang terdekat juga berbicara pada waktu itu ya? Seperti itu. Waduh, jadi memang benar-benar dibutakan oleh cinta ya pada saat itu. Ya, benar-benar. Karena pada saat kami bertemu di awal, dan kebetulan tempat kerja kami pun tidak terlalu berjauhan, jadi beliau kalau ada waktu 1 atau 2 jam pun kapan saja dia bisa datang ke tempat saya. Karena di sana kan pekerjaan saya itu kan public relation. Jadi di sana itu banyak teman-teman kerja yang jumlahnya sekitar kurang lebih 20-an orang. Itu jadi karena beliau sering datang, akhirnya dia juga dikenal oleh teman-teman kerja saya, dan akhirnya ada teman-teman saya juga yang akhirnya seperti itu. Gua nggak yakin, Vin, masa sih? Itu mah mata keranjang katanya. Itu begitu. Tapi bahkan saya marah besar. Saya marah besar ketika ada teman saya, kayaknya kok mudah sekali kalian menjudge dia gitu, bahwa saya yang lebih kenal dia, saya lebih tahu dia, kenapa kalian gitu. Jadi kesimpulannya saya nggak peduli sama omongan orang waktu itu. Bukan saudara saya sendiri pun saya tidak peduli dengan omongan. Padahal itu kakak di atas saya jauh banget loh, Pak. Kakak saya nomor 3. Iya. Dari jadi 10 benar-benar terserahlah orang-orang mau bilang apa ya. Iya. Aku sayang dia pokoknya ya. Itulah. Ya ampun. Makanya seiring berjalannya waktu, saya hanya mau bilang, saya nggak mau nuntut macam-macam dari apa yang sudah terjadi. Saya lebih ke minta Tuhan bahwa di sisa hidup yang ada, Tuhan tolong panjangkan umur saya, beri saya kesehatan yang baik supaya saya masih bisa hidup untuk anak-anak. Karena saat ini saya tahu bahwa anak-anak sangat membutuhkan saya. Iya. Total ada berapa anak, Bu? Anak-anak saya dari perkawinan saya dengan beliau 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki ya. Siap. Oke. 2 orang laki-laki. Waktu terjadi KDRT, kenapa Ibu tidak pisah sementara? Karena kan pernikahan Kristen tidak boleh bercerai. Siap. Tetapi ketika terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa seperti KDRT, kita boleh berpisah. Kita boleh kabur. Kenapa? Karena kalau kita stay di rumah, kita bisa mati loh, Bu. Sebenarnya mencoba untuk berusaha untuk menyelamatkan diri itu, saya sering melakukan itu. Kadang-kadang kebetulan waktu itu karena ada adik-adik juga di Jakarta, walaupun anak-anak masih kecil, tapi kadang dengan terpaksa saya harus bawa anak-anak pergi dulu ke tempat adik. Kadang sampai 1 minggu atau berapa hari nanti saya balik lagi. Tapi akhirnya lama-lama saya sendiri juga capek loh, Pak. Ya karena kabur-kaburan gitu ya. Iya, karena
emang yakin kalau hari ini berantem terus nanti ke depannya udah nggak berantem lagi. Terus Oke. mau berapa sampai berapa lama saya harus setiap kali berantem, setiap kali saya dipukulin saya harus menghindar dulu. Ditambah lagi dengan anak-anak waktu itu sudah mulai usia sekolah gitu. Jadi disitulah saya udah benar-benar udah nggak ada pilihan. Dan Boleh, saya harus pasrah. boleh cerita nggak sedetail apa sih kekerasan yang Ibu alami gitu? Yang jelas ya dipukul sampai berdarah-darah, sampai pokoknya sampai bonyok, sampai babak belur, bahkan barang-barang rumah tangga pun itu sampai hancur-hancur. Kalau beliau kalau nggak mukul saya, berarti barang-barang dalam rumah yang akan jadi sasaran. Oh, dirusak sama Iya. dia. Dan itu kerap terjadi di depan anak-anak. Karena Anak-anak waktu itu anak-anak masih kecil sekali, jadi namanya anak sekecil itu nggak mungkin jauh-jauh dari mamanya. Mungkin kalau dari papanya bisa aja gitu, karena yang mengurus anak-anak kan pasti mamanya gitu. Jadi bahkan sering dipukul di tengah malam atau bahkan malam sekalipun. Kadang saya begitu keluar lari untuk menyelamatkan diri itu, saya karena kondisi sudah sangat terdesak, jadi saya keluar lari itu saya udah sempat nggak ingat anak-anak gitu, tapi saya kaget ternyata anak saya udah di belakang saya. Loh, mereka Walaupun ngikut. itu jam 1 jam 2 malam. Anak-anak ngikut, Bu. Ikut. Pernah saya sama anak-anak nggak berani pulang dan akhirnya kami tidur di teras rumah orang. Wow. Pernah juga kami pernah sembunyi di semak. Ya ampun. Di semak, di pohon-pohon bambu, di pinggir sungai. Kami tidur sampai pagi. Artinya kami sembunyi di dalam itu, tapi karena posisi di dalam semak-semak, jadi saya duduk, lalu saya pangku kepalanya anak-anak supaya mereka bisa tidur. Saya duduk jaga mereka sampai pagi. Ya, baru kami keluar dari dalam semak. Posisinya tidak jauh, tidak terlalu jauh dari rumah. Tapi Bapak nggak nyari-nyari ya? Dia nggak akan pernah nyari. Oh, nggak akan nyari. Itu satu kebiasaan dia. Misalnya setelah ada konflik, ada masalah, bahkan saya misalnya dipukul lalu pergi dari rumah pun, mau berapa hari nggak pulang, dia nggak akan pernah peduli. Ya pulang sendiri. Oh, jadi kalau kita melarikan diri, kalau Ibu melarikan diri, kabur gitu, dia nggak akan cari, nggak akan kejar ya? Nggak akan pernah. Dan nggak pernah dicari, nggak pernah. Setidaknya ya udah dia nggak cari saya, tapi ada anak 2 orang, butuh makan, butuh apa gitu. Terus gimana anak-anak makan? Oh, pulang lagi ke rumah gitu ya? Pulang, walaupun nanti beberapa jam. Kadang ya karena agak sedikit lama nunggu. Saya kadang berpikir gini, jangan pulang dulu deh, saya selalu bilang ke anak, kakak adek jangan pulang dulu ya, takut ayah masih marah. Jangan pulang dulu. Nanti kalau ayah udah ke kantor baru kita pulang. Oh, gitu. Berarti kunci Ibu pegang. Iya, karena kebetulan aktivitas di luar rumah itu kan waktunya sering nggak sama gitu. Jadi beliau megang kunci, kami juga megang kunci. Oh, jadi Ibu udah tahu ya jam-jam Bapak pergi ke kantor itu udah tahu. Jadi pulangnya pun tahu ya. Iya. Wah, tapi anak-anak pernah nggak jadi korban juga? Maksudnya dipukul atau apa? Kelebihannya dia yang sedikit membuat hati saya itu memaafkan dan mengampuni itu, sebenarnya aslinya sangat mengasihi anak-anak. Gitu. Jadi itu yang mungkin di doa silent saya selalu bilang, Tuhan, apapun beratnya, apapun persoalannya, saya minta biarlah saya yang tanggung, biar saya yang ngalami semua, kalau bisa anak-anak jangan, karena anak-anak belum tahu apa-apa dan anak-anak tidak pantas untuk menerima itu. Walaupun secara psikologis mentalnya anak-anak pasti. Iya, kena pasti. Ya. Dan anak-anak saya, 2 orang anak laki-laki saya itu ya sekarang jadi anak-anak pendiam.
Susah bergaul. Dibilang susah, memang kelihatannya wataknya anak-anak saya itu sangat pendiam. Jadi saya hanya bersyukur. Saya bersyukur sekali memiliki 2 orang anak laki-laki. Ya. Luar biasa. Mereka nggak bandel ya, nggak jatuh dalam jadi. Nggak bandel, Pak. Ya. Untung anak saya yang pertama ini karena kuliah di Bogor ya, Pak ya. Iya. Coba dia nggak kuliah, saya ajak ke sini. Oh ya. Saya ajak, mungkin Pak bisa lihat seperti apa anak saya. Sangat pendiam. Bahkan mau dibilang kok anak seumuran ini kenapa sih sampai kayak sangat Tertutup ya. Ya, gitu. Kok diam banget sih gitu. Penampilannya aja biasa-biasa, dan anak-anak saya juga anak-anak yang sangat nerima, sangat mengasihi saya, dan mereka tahu persis keadaan saya, kehidupan saya. Ya. Anak kedua kuliah juga. Kuliah di Kupang, Pak. Kuliah di Undana Kupang. Yang pertama kuliah di Universitas Pakuan Bogor. Jadi kadang-kadang anak-anak saya sejak dari mereka mulai menginjak remaja sampai hari ini, saya selalu jadikan anak-anak saya adalah teman, sahabat, bahkan bahu yang kuat, bahu yang sangat kuat buat saya untuk bersandar. Anak-anak sudah bisa diajak ngobrol, Pak. Anak-anak sudah bisa diajak sharing gitu. Bahkan ketika saya kayak mengingat kembali cerita-cerita yang sudah-sudah, dan saya berusaha untuk ini, mereka berusaha untuk meredam saya gitu. Yeah. Mama, udah. Tetaplah seperti itu, Mama. Tetaplah. Jangan seperti orang-orang yang maunya di atas. Tetaplah menjadi perempuan yang rendah hati dan belajar untuk menerima semua bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa di balik semua ini, dan banyak hal yang perlu Mama sadari, banyak hal yang perlu Mama rubah dan perbaiki begitu, bahwa Mama jangan pernah merasa sendiri. Ada kakak sama adik gitu. Walaupun sekarang kakak sama adik ya dibilang masih sekolah dan belum bisa berbuat sesuatu untuk Mama, tapi percaya bahwa Tuhan lewat proses yang ada, suatu saat semua akan baik-baik aja, Mak. Oke. Ini mohon maaf, Bu, berarti Ibu sama Bapak bercerai atau gimana? Saya kurang lebih di tahun, kalau nggak salah tahun 2010 awal ya, Pak. 2009. Saya pada akhirnya mengambil keputusan untuk pergi. Dari rumah? Pergi dari rumah di Bogor, pergi meninggalkan Bapak, dan saya bawa anak-anak. Pulang ke Kupang. Oke. Dan saya pada akhirnya sampai di keputusan itu pun saya butuh waktu untuk sampai pada keputusan final saya, itu adalah kurang lebih 1 tahun. Walaupun saya harus melewati proses ini kurang lebih 8 tahun ya, Pak. 8 tahun usia pernikahan. Iya. Karena saya mengalami satu kejadian di akhir, sebelum saya pada akhirnya ambil keputusan untuk pulang ke Kupang bawa anak-anak. Satu hal lagi yang buat saya sangat tidak menerima sebagai seorang istri, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang yang mencintai Tuhan. Satu hal yang bikin saya benar-benar udah nggak bisa terima, boleh dikatakan saya nggak bisa maafkan dia lagi, itu ketika beliau mulai bergaul dengan hal-hal yang dibilang dukun, bahkan berkomplot. Nggak tanggung-tanggung beliau berkomplot sama orang-orang itu dengan kuasa-kuasa kegelapan seperti itu. Iya, Pak. Gitu. Jadi yang saya tahu waktu itu adalah dukun. Karena memang saya pernah ketemu dengan orangnya langsung. Saya komunikasi langsung dengan orang-orang yang saya temui waktu itu, dan mereka bilang bahwa iya, kami diundang sama Bapak karena kami mau melakukan ini. Akhirnya saya bilang, Pak, boleh nggak Pak bisa kasih tahu saya, sebenarnya kalian ini ada
apa rencana apa yang Iya. mau kalian buat sama suami saya gitu kan. Iya. Akhirnya mereka bilang nanti aja Bu, nanti soalnya si bapak larang katanya nggak boleh ngomong ke ibu dulu. Oh iya. Terus saya bilang kenapa gitu. Iya. Nggak apa-apa kalau Pak nggak keberatan cerita aja ke saya pun nggak akan persoalkan ini. Walau saya cukup Iya. mau tahu. Iya, iya. Dia bilang enggak. Lalu satu kali waktu Pak sore kurang lebih udah jam 4 sore, tiba-tiba komplotannya itu datang lagi. Iya. Mereka 6 orang dan di bawah sudah ada satu unit mobil pribadi. Iya. Beliau hanya bilang ke saya waktu itu bahwa dia mau ada urusan keluar kota. Iya, iya. Ternyata begitu mereka jalan, saya berusaha untuk cari tahu dari teman. Iya. Dan akhirnya teman bilang, oh saya dengar beliau pernah cerita katanya mereka mau ke daerah Jogja. Iya, iya. Karena mereka mau menggandakan uang di sana. Aduh. Mereka mau mengadakan proses ritual menggandakan uang di sana. Oke, makanya berteman nama dukun-dukun seperti itu ya. Iya. Dan berhasil menggandakan? Tidak ada. Yang ada malah hancur. Oh, Habis uang sampai kurang lebih 100 juta, kurang lebih. Oh. Karena beliau berangkat, saya sempat lihat buku rekening dengan saldo sekian, kurang lebih 110 juta. Ya. Tapi 1 minggu setelah beliau kembali dari Jawa, Ya. saya cek sepertinya dia yang ada penarikan terakhir. Ya. Karena saya lihat hari itu memang tanggal hari itu dan saya melihat di situ saldonya kurang lebih tersisa 3 jutaan. Jadi habis semua. Habis semua. Dengan tidak ada uang 1 rupiah pun yang dia dapat dari itu. Oke. Jadi akhirnya udah di titik paling bawah, akhirnya Ibu memutuskan Betul. pergi dari rumah. Saya udah bilang ini udah nggak bisa ditolerir lagi. Iya. Karena kan kekerasan fisik terus berlangsung kan, masih terus terjadi, ya, makin perselingkuhan terus terjadi ya. Terus terjadi dengan Perzinahan ganti-ganti orang, Pak. Oh, Tuhan. Bahkan saya pernah ketemu langsung dengan selingkuhannya dan sampai saya pukulin, sampai saya lempar dari tangga dari teras rumah yang tingginya kurang lebih 2 meter. Oh, Ibu pukulin, Ibu jatuhin gitu. Karena saya pergokin di rumah. Saya sama anak-anak, kebetulan posisi rumah itu 2 lantai, jadi berdekatan sekali dengan tempat tinggal kami yang khusus. Jadi kami punya kebiasaan kalau sore kami harus hidupkan lampu. Ya. Nah, begitu kami masuk ke rumah, saya sama anak-anak masuk ke dalam rumah dan sebelum mau menghidupkan lampu, kok kelihatan ada orang jalan arah ke rumah. Saya bilang anak-anak saya naik ke lantai 2 dan nggak boleh ada suara, biar mama sendiri gitu. Jadi saya ngintip dari jendela, ternyata selingkuhannya itu yang dibawa ke rumah. Dibawa masuk ke rumah, begitu dibawa naik, digandeng tangannya naik masuk ke rumah, dia nggak tahu kalau saya ada di situ. Jadi begitu beliau masuk, langsung naik ke lantai 2, selingkuhannya masih di pintu, ya disitulah saya pukul. Oke. Udah nggak tahan emosi. Bentuk kemarahan Ibu ya. Dan berarti total sudah berapa lama pisah dengan, ini berarti pisah ya, bukan cerai ya? Iya, betul. Total sudah berapa lama pisah dengan suami? Kurang lebih 14 tahun. Wow, 14 tahun. Berarti suami tidak sama sekali tidak membiayai lagi selama 14 tahun? Di awal waktu saya sama anak-anak pulang ke Kupang, itu kurang lebih 4 tahun masih lewat saya diberi nafkah. Oh, masih transfer lah. Masih ditransfer, tapi setelah 4 tahun lebih, 4 tahun, kurang lebih 4 tahun, terpaksa saya harus balik lagi ke Jakarta untuk bekerja dan saya minta anak-anak untuk sampaikan ke ayahnya sehingga biaya yang dikirim setiap bulan itu dialihkan ke rekeningnya anak-anak. Itu untuk keperluan anak-anak karena saya harus kembali ke Jakarta untuk bekerja. Jadi sampai sekarang dibiayain ya kuliah anak-anak suami. Puji Tuhan dibiayai. Okay. Dibiayai untuk kebutuhan biaya kuliah yang besar itu ditanggung oleh beliau.
yang kecil-kecil bulanannya saya yang tanggung. Ini ibu yang tidak mau bersama lagi atau bapak yang tidak mau bersama lagi? Sebenarnya waktu sebelum saya memutuskan untuk pulang ke Kupang pun itu kita sudah tidak satu rumah. Ya. Beliau sendiri yang pergi. Beliau pergi dari rumah itu kurang lebih jam 1 malam. Ya. Pada saat saya sama anak-anak tertidur pulas, beliau masuk dan ngambil barang-barangnya, pakaian-pakaiannya dimasukkan ke kopernya lalu dibawa. Dia pergi dari rumah. Pagi bangun baru saya kaget. Udah jadi pergi. Iya. Barang-barang udah nggak ada. Iya. Jadi lemari udah kosong. Jadi ibu pulang ke Kupang akhirnya. Pulang saya sama anak-anak pulang ke Kupang. Jadi sebenarnya bapak yang duluan meninggalkan. Betul. Bapak yang duluan meninggalkan saya sama anak-anak. Kurang lebih 1 tahun sebelum saya sama anak-anak ke Kupang itu kami sudah tidak serumah. Ada nggak perjuangan ibu untuk bersama kembali? Sangat. Terus berdoa ya? Sangat. Dari bapak belum ada? Ada satu kalimat yang bikin akhirnya saya harus, salah satu alasan saya menyerah juga, bahwa ketika ada konflik dan ada pertengkaran, berkali-kali beliau mengatakan bahwa kamu pergi aja dari rumah. Kamu pergi dari rumah hari ini, jangankan menikah dengan perempuan dewasa, anak SMA pun bakal saya nikahi. Oke. Lalu saya bilang, kalau memang itu niatnya, gak apa-apa. Jadi posisi bapak saat ini sudah menikah lagi? Sudah 2 kali menikah. Sudah 2 kali? 2 kali. Berarti menikah yang kedua kalinya dia tinggal juga, menikah yang ketiga kali? Menikah yang ketiga kali pun sekitar 3 bulan yang lalu ditinggal lagi. Berarti memang... Jadi dia menikah suka-suka dia. Pernikahan pertama, pernikahan yang kedua dengan perempuan itu katanya yang saya dengar dari anak-anak, karena anak-anak selalu sama ayahnya satu rumah. Pernikahan pertama itu menikah secara menikah beda keyakinan. Jadi bapak dia meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak ikut perempuannya dan mereka menikah beda keyakinan. Itu hanya untuk dapat formalitas, tapi di aktivitas keagamaan itu beliau masing-masing. Oh, tetap masing-masingnya. Jadi bapak ke gereja. Iya, gitu. Dan pada akhirnya berakhir juga. Dan kalau tidak salah 3 bulan yang lalu dengan yang ketiga itu juga sudah. Oke. Bu, pesan dari aku sebagai hamba Tuhan, terus berdoa untuk bapak. Amin. Karena bagaimanapun selama bapak masih hidup itu adalah suami ibu yang sah. Amin. Jadi anggaplah bapak sedang dikuasai kegelapan saat ini. Ibu terus berdoa. Ibu terus berdoa. Ibu terus berseru kepada Tuhan Yesus supaya bapak dipulihkan. Amin. Karena apa yang Tuhan sudah persatukan, ya benar-benar nggak bisa diceraikan oleh manusia. Amin. Ibu harus bersatu kembali dengan bapak seperti janji di hadapan Tuhan dalam situasi apapun akan selalu bersama. Mudah-mudahan. Dalam kondisi sakit, sehat, miskin, kaya, sampai maut yang benar-benar menceraikan. Wow. Aku berdoa pernikahan Ibu Yosefin dipulihkan. Amin. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, biarlah lewat kesaksian Ibu Yosefin ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya belajar banyak hal. Hati-hati dengan bucin yang sedang pacaran. Buka matamu lebar-lebar, ya. Buka matamu lebar-lebar. Dengarkan apa kata saudara, keluarga, sahabat-sahabatmu tentang dia. Jangan langsung percaya begitu aja kepada dia. Kamu yakin banget sama dia. Benar-benar buka matamu lebar-lebar, buka telingamu lebar-lebar, dan tanya Tuhan, uji betul-betul. Karena detik kau diberkati, kau nggak akan bisa mundur sama sekali. Ya, pernikahan Kristen, pernikahan yang tidak bisa cerai ketika sudah dipersatukan. Jadi harus benar-benar hati-hati. Ya, harus benar-benar hati-hati. Baik, biarlah lewat podcast Kana ini semakin banyak pernikahan yang dipulihkan dan semakin banyak rumah tangga yang takut akan Tuhan. Karena hari-hari ini begitu kejam, hari-hari ini begitu luar biasa sekali. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang
hanya sekedar menikah tetapi tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati pernikahan, melakukan KDRT kepada pasangan, perselingkuhan, perzinahan, bahkan sampai perceraian. Mari berjuang bersama-sama dengan kami agar lewat podcast Kana ini, dasar-dasar pernikahan Kristen semakin dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Mari kita dukung sama-sama podcast Kana ini dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos ada di deskripsi. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman yang mau menabur, bisa menabur di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Apa yang Tuhan sudah persatukan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat tidak boleh menikah. Yang kedua kali, selama istri masih hidup, suami terikat tidak boleh menikah. Yang kedua kali, sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang mau bergabung menjadi tim media kami, kameramen, sutradara, ya dan lain-lain, bisa hubungi kami lewat DM Instagram Doulos Production atau bisa DM kami lewat TikTok Doulos Production. Mari bergabung, kita menjadi satu kekuatan yang menggoncang dunia lewat pelayanan media. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.